kudu karena Allah. Ciri santri karena Allah kan tidak mencari syahwatud dunia ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nyimpang au qad atau melaku ilmu fardin kifayatin ilmu payah min qabli fardil ain sebelum fardu ain ilman ilmunya wabtila ujian palaqad tabayana maka sungguh telah jelas koro ini halihi dari tanda-tanda dilakunya apa qasdun maksud li ghairillah bagi selain Allah pihi di dalamnya gol-gola terguncang. Tos faida ro'a di mana ningali kiai muta'aliman kepada santri yang belajar. Tapi belajarnya naon yakbu ala syahwat. Ternyata dia belajar itu hanya sekedar untuk dijadikan alat muni hawa nafsunya saja. Mutakaliban aidon ala romidnya tujuan mencari ilmu itu atau ilmu itu supaya dia bisa memperoleh perilaku yang yang rendah. Min ghairi min haji mubahin tanpa aturan yang dibolehkan. Ya. Gitu. Satu tak? Atau santri itu kelihatannya belajar ilmu kifayah dulu sebelum fardu ain. Nah, kalau dia sudah begitu tandanya faqad tabayyana sungguh jelas dari tanda-tanda itu bahwa dia ada qasdun li ghairillah, ada maksud selain Allah. Makanya pesantren itu harus mengadakan pertama kali belajar sholat sifat buluh. Nah, nanti gitu programnya Al-Musa ini. Di samping dia amsilati, di sisi lain dia diajarkan tata cara sholat. Tawakana kitab dulu, ya rukun sholat 1 2, rukun wudu 1 2 3, sok praktekeun. Rukun sholat ini sok praktekeun. Sifat 20 wujud kidambako, wujudnya lawannya anu, dalilnya keberadaan alam. Terus keberadaan alam terus udah beres. Akhlaknya, adabnya diajarkan. Nah, itu dasar dulu. Setelah dasar baru belajar ilmu fardu kifayah. Alat, bilagah, mantek, usul fikih. Ya. Itu. Nah, itu fardu kifayah. Jadi kalau ada santri kelihatannya belajarnya itu hanya sekedar mengumbar nafsu untuk mencari hoyong tunrak di kadek. Pokoknya naon itulah, itu sudah tidak karena Allah. Ya, tah nu kitu teh engke lamun aya jatah beasiswa teh tong dapat nu kitu mah. Fardu kifayah daripada fardu ya. Paham nggak? Makanya luruskan mondok ataupun ngaji itu lillahi ta'ala. Karena Allah saya ingin memberantas kebodohan supaya saya bisa paham ilmu agama, kemudian saya bisa mengamalkan sesuai dengan ilmu yang diperoleh tadi. Luruskan niatnya. Adapun nanti lamun tidak sengaja secara itipakiyah ya, menang iya menang itu mah secara kebetulan, asal jangan diniatkan. Ya. Diniatkan. Hati-hati. Biarkan dia datang sendirinya. Nah, wakaza lihat santri itu tidak karena Allah. Wakaza idza taroka, di mana meninggalkan itu santri as-sholata, sholat jamaatan berjamaah min ghairi udrin tanpa uzur bal bi ayatakasila akan tetapi malas. Tuh.
Awas. Begitupun santri tersebut tidak belajar karena Allah kalau dia meninggalkan apa? Sholat berjamaah tanpa ada uzur. Ya. Tidak berjamaah. Misalnya si Iskandar, si Bombong, si Al. Ya, siapa aja nih? Ya, taradek sholat berjamaah eta teu meunang jatah. Kumaha bisa suatu. Sabab geus karena Allah ari santri mah wajib hukumna berjamaah lalaki. Geus jadi fardu ain. Tuh cenah ayeuna kan kelain Covid-19 umpamana tak naon pamajikan jeung anak sina berjamaah. Ayo salat di dieu. Anu ulah seperti nu keur viral ayeuna maca Fatihah teu geus anggeus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa ya cenah ngobrol tuh teu bisaeun. Loba imam dadakan nu tadi antara salat jadi imam gitu sakalian di imah jadi imam. Waduh eta Fatihah ge muter. Babacana teu bener, tungtungna teu sah eta makmumna. Ya. Wa kada ida taroka salat, awas hati-hati ya. Kalian jadi santri lamun masih kena daek ninggalkeun salat berjamaah geus teu karena Allah eta gitu. Ya. Belajarna. Ai santri mah kudu kumaha? Ya, selalu berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Begitupun apalagi santri yang tidak kenal Allah wakada lanjut. Begitupun dia tarkun sunat meninggalkan lirawatib rawatib wasunani dan sunat-sunat yang lainnya. Ukidate dipentingkan itu sunat pak maka ketahuilah dia washa ya wasu dia luruskanlah mutabatila artinya sok karena Allah dalam belajarnya adalah suka meninggal ba'diyah wasunani dan sholat sunat-sunat lainnya. Mana contoh sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, padahal waktu untuk melaksanakan itu ada. Bubar ngaji jam 8. Nah kalakan marangkat teu salat duha heula. Ah eta bahkan teu salat duha sama sekali. Itu geus teu karena Allah tah belajarna. Aya kesempatan untuk witir teu salat witir, ada kesempatan bangun untuk salat tahajud tapi teu tahajud, itu geus teu karena Allah. Ciri santri idaman mah ieu ya, daek berjamaah, salat sunat qobliyah na oke, salat duha na dijalankeun, witir na dilaksanakeun, tahajud na dilaksanakeun, dan salat-salat yang lainnya. Gitu, bedakeun. Abi kan kemarin ngomong kudu beda santri mah jeung lain santri. Ya, tapi ciri-ciri santri karena Allah mah engke aya ciri kiai karena Allah, yaitu kiai akhirat. Ya geus sarua santri akhirat. Sok urutkeun dari awal naon tah ciri santri akhirat tadi teh. Naon cenah? Kudu karena Allah. Cirina santri karena Allah urutkeun tidak mencari syahwatud dunia. Yang kedua apa? Fardu kifayah daripada fardu ain. Terus terakhir tadi selalu melaksanakan sholat berjamaah. Terus kemudian selalu melaksanakan sholat rawatibnya, sholat sunat muakadnya, eta santri lillah nu kitu. Santri nu mangpaat ilmuna di dieu geus mangpaat. Ya. Ah, sok ieu mah keur urang kene, ieu urang kumaha ieu kitab Fathul Azkiyah teh. Ya. Jadi geus rusak niatna lamun teh gitu. Jadi datang ka dieu kumaha? Matak ditekankeun, ayo sholat qobliyah, ba'diyah, ayo sholat duha, ayo sholat tahajud, ayo sholat witir, supaya jadi santri tulen. Lamun teu ngadorong kitu jeung santri teu kitu berarti bukan santri tulen. Pesantren lagi bukan pesantren tulen tah mah kontrakan.
Iya, lamun pesantren nerapkeun ibadah-ibadah seperti itu berarti itu mah bukan pesantren tapi naon? Kontrakan. Ya wayana. Lamun anu dipaksa dari sini, salat qabliyah, salat badiah, ayo duha, ayo tahajud, ayo witir. Supaya jadi santri tulen, supaya bener pesantren tulen. Lamun pesantren teu kitu, itu bukan pesantren tulen, tapi pesantren imitasi. Ya, tah kudu sadar datang ka dieu teh, aing mah can dipaksa kudu kieu kudu kieu. Heuh nya wayahna kan kudu jadi santri tulen. Kudu santri naon? Pesantren tulen. Ciri khasna kitu pesantren teh aya kobong, ada santri, ada masjid. Bukan hanya sekedar ada, aktivitasnya tidak jauh dari pesantren, masjid gitu. Ya. Bahkan masjid ge dipake ngaji, udah kieu yeuh. Ya, itu ciri khas. Ya. Lamun teu kitu nya geus lain ciri khasna. Ya. Terus lanjut. Wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmin masaila. Sok ya mau kerja-kerja. Musonib di dalam bait ini dan seterusnya akan menguraikan ciri-ciri ulama akhirat. Nah, kemarin di YouTube sudah ada ya. Tapi di sini dijelaskan lagi bisa nanti. Ya. Mana ciri-ciri ulama akhirat? Kemarin tes sebelum tuntas ini. Alamatun turo wali alimil uhro bagi ciri ulama akhirat, bagi ulama akhirat alamatun itu beberapa tanda turo yang dilihat itu alamat layat lubu tidak mencari itu alim ad-dunya dunya bi ilmin dengan ilmu masailah beberapa masalah walidzalika karena untuk itu ayatun tanda takunu bukti itu ayat kasirotan banyak Allah yukholifa tidak menyalahi apa qauluhu ucapannya maka akan sesuatu ya alu mereka dia lakukan wa yakunu dan terbukti bil ma'muri dengan yang diperintahkan awala amilin yang pertama kali mengerjakan wa anil ladzi yanha dan dari yang dia cegah tajannaba dia menjauhi awalan pertama-tama wa yakunu dan terbukti dia mu'tanian satu dulu wali alimil ukhro dan bagi ulama akhirat jadi ciri nanya ulama akhirat ada tanda-tanda ulama akhirat itu apa saja sih ciri ulama akhirat teh cenah alamatun turo ulama akhirat satu tanda tidak mencari dunia dengan ilmu ya yang dia pelajarinya
Lihat tuh. Berat jadi. Lamun teu aya tanda-tanda dieu berarti lain ulama akhirat, lawannya disebut ulama su. Su teh ulama jahat. Lain ulama asu. Ulama su. Awas. Silakan. Kalian bisa menilai Abi itu masuk ke dalam ini atau tidak. Satu apa tadi? Tidak mencari dunia. Pelajari. Makanya dia bisa diberi newe. Ngaji cina 2 jam diberi amplop nate. Oke, saya pernah diundang ke Banjar. Terus kemana? Ketika orang pelajar nerima amplop panjang tebel lagi. Panjang tebel. Wah, berarti ini di atas 5. Udah beres. Itu supirnya si Salim. Bah, ini bensin kosong, bah. Ya udah isi. Berapa, bah? Full. Wah, karena pede nih dapat amplop panjang tebel lagi. Pas dibuka 5.000-an. 500.000 kata jauh-jauh di Karawang Kak. Banjar sana. Aduh, untung Kiai saya bawa uang, kalau enggak wah bisa-bisa enggak pulang ya. Nyapir aku kudu sedot deui bensin udah gasupkeun kana mobil. Ya Allah sana. Mau ditelepon sana. Nomornya udah enggak ada, udah kehapus ya, udahlah nasib lah gitu ta. Nah itu ya. Untuk menggerutu yang geus wesak itu. Ya. Awas ta. Nu kadua apa? Ciri ulama akhirat. Alla yukhalifa qauluhu ma yaf'alu. Ucapannya tidak bertolak belakang dengan perbuatannya. Terus wa yakunu bil ma'mur. Nah, dia kalau berhadapan dengan perintah, dialah yang pertama kali melaksanakan. Terus wa anil ladzi yanha tajannaba awalan. Ya, ketika berhadapan dengan yang dilarang, dia yang pertama kali menjauhinya. Ini ciri ulama akhirat. Yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Tidak mencari dunia dengan ilmu yang dia pelajarinya. Yang kedua, tan indallahi antakulu mala, sungguh murka Allah. Itu dua ulama akhirat. Yang ketiga, wayakuna mu'taniyan bi ilmin argoba pito atin nahin anid dunyaz tala mutawakian ilman yakunu muksiron kila wa qala wal jidala musawwala. Wayakunu dan terbukti itu alim mu'tanian mementingkan bi ilmi syariati, bi ilmin dengan ilmu argoba yang lebih menyenangkan, lebih mementingkan pitaatin dalam taat, nahin mencegah ani dunia dari dunia, iztala nampak. Mutawakian yang menjaga, ilman yakunu bukti itu ilman muksiron memperbanyaki, lah dikatakan waqala dan berkata, wal jidala dan berseteru, musawila yang menyimpang. So, ciri ulama akhirat yang ketiga,
dia mementingkan ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang mana? Ilmu yang bisa mengantarkan dia benar dalam ibadah, bagus, baik. Ya, tuh pitoatin nahin adi dunya. Ilmu yang bisa menambah dia lebih senang taat. Ilmu yang nahin di dunia, mencegah dia dari mencintai dunia. Mutawakian, melindungi dia. Ilman yakunu muksiron, mutawakian, menghindari. Kemudian juga ulama akhirat itu tadi apa tadi? Menghasilkan ilmu yang membuat dia senang ke dalam taat, menjauhi dia dari dunia. Ilmu yang menghindari dia dari memperbanyak kilawakola, artinya ilmu yang menjauhkan dia dari banyak omdo. Apa omdo teh? Omong doang. Wal jidal, dan berseteru. Kadang-kadang kan ilmu ada, ilmu debat. Ya, ulama akhirat akan menjauhi itu. Ya, Kiai pulang belajar ilmu iya, ilmu debat, aduh nggak mau saya mah nggak mau ilmu diajak debat-debat kan gitu mah. Atau keleh debat yang benar kajian teuing eleh oge. Selagi ada dalam benar, saya tidak takut, saya tidak khawatir. Gitu ya. Ini yang ke berapa nih? Yang ketiga. Yang ketiga apa cirinya tadi? Lebih mementingkan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuat dia lebih cinta taat dan membenci maksiat dunia. Ya, ilmu yang membuat dia juga apa? Menjauhi kila wakola, berkata yang tidak perlu. Cek urang mah dia lebih jari mengkaji ilmu fikih, tasawuf, tauhid, karena itu ilmu manfaat. Ya, itu. Nah, apalagi yang keempat sekarang, bait berikutnya. Wa yakuna mujtaniban taropuhamat amin. Wa yakunu dan terbukti, wa yakuna terbukti dia mujtaniban yang menjauhi taropuhamat amin. Bermegah-megahan dalam makanan, wa bimaskanin tempat tinggal, wasasin dan alat jalika itu tajamula sebagai hiasan. Watana uman dan bersenang-senang, watajayunan dan berhias bilibasi dengan pakaiannya. Wa ilal qanaati dan kepada qanaah, wataqalli menyedikitkan, ma'ila cenderung. Nah, ciri ulama akhirat yang keempat apa ini? Yaitu ulama yang menjauhi bersenang-senang dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bimaskanin, menjauhi bersenang-senang pada tempat tinggal, wasasin perkakas, ya, rumah, gitu. Watana uman tajayunan, menjauhi berenak-enakan, berbagus-bagusan dalam pakaian. Artinya ulama akhir itu ulama yang hidupnya sederhana, tidak megah, tidak mewah. Ya, itu menjauhi itu. Ya, wa ilal qanaati wa taqalli ma'ilan, dia lebih cenderung qanaah, dia lebih cenderung hidup dalam serba kekurangan. Ya, berat ya, aduh. Zaman kiwari, zaman ayeuna, ini yang nomor 4 ini sungguh luar biasa beratnya. Abi juga merasakan berat ini. Apa tadi? Sederhana dalam meninggalkan kemewahan dalam makanan, tempat tinggal, perkakas rumah, pakaian, dan lebih suka sederhana. Ya, tidak bermewah-mewahan. Itu ciri ulama akhirat yang keempat. Terus kan, wayaku namun kobidan anis sultaniza. Wayaku dan terbukti dia munkobidan menahan diri anis sultan, mendatangi penguasa. Za alayakuna tidak terbukti atasnya yawan pada satu dakhilan masuk
illa kecuali linushin untuk memberikan nasihat, aulidabin madzolimin atau untuk menolak kedoliman, aulis syafaati atau untuk mendapatkan syafaat, bil marodi dalam sakit, padhula maka masuklah. Nah, ciri ulama akhirat yang kelima adalah apa tah? Ciri ulama akhirat yang kelima disebutkan di sini. Munqabidan anis sultan, tidak suka datang bertamu, bergaul dengan penguasa. Tidak suka. Tara Kiai Ustad akhirat mah datang lunat lendot ke rumah RT RW. Datang ke lurah, datang ke camat, datang ke bupati. Ya. Bari mengadakan tangan, nggak punya bias, nggak punya uang untuk ngarokok. Datang dia ke rumah sultan tuh linushin, untuk memberikan nasihat. Aulidab imadzolimi, memberikan nasihat. Misalnya Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Bupati, jangan lakukan itu, Bu, Pak. Sebab itu akan merugikan kepada ibu. Bahkan naon ta, dap idorin, jangan lakukan itu. Kasihan rakyat. Ya. Sembako sudah jadi jatah pokoro masakin. Kok dikasihkan kepada orang yang kaya, punya rumah mewah. Jakarta enak rame kabar itunya. Jakarta ada yang dikasihkan ke orang yang punya rumah tingkat, mobilnya ke tilu. Datang ke Kiai, wali kota, gubernur, tindakan Anda ini salah. Tenang, salah Pak, jangan begini Pak, ini merugikan. Nah boleh kalau datang aja. Ya tuh ke Ustad, maaf, saya tidak minta itu. Nolak untuk diberi, hanya sekedar untuk berikan nasihat. Ya, hati-hati ini. Jadi kalau datang pun untuk apa? Memberikan nasihat atau untuk menolak, menghindari kedzaliman, ya, yang dilakukan olehnya untuk orang lain. Aulis syafaati fil marodo, atau kalaupun datang dia minta syafaat untuk orang sakit. Bu, Pak Lurah, pinjem mobil Pak. Buat apa? Tuh tetangga saya mau melahirkan. Tuh tetangga saya panas dingin, khawatir dia positif. Wow, siap. Eta mah teu naon. Minta tolong, awas nih. Sekalipun dia minta pertolongan hanya sekedar untuk disalurkan untuk orang lain. Misalnya abi nih, Noel. Pak, santri Al-Muzli tiap hari sok buka bersama. Manawi barangkali mau berbagi dengan santri Al-Muzli jumlah sekian ratus. Oh siapa Ji? Siapkan, jangan santri abi membung makan gitu. Ya. Korma ge misah embung eta yang santri itu. Jatah santri. Bukan jatah ustad, jatah kita. Ya. Sebagai penyalur eta teh jadi masalah sebab mentagi jang saha, jang batur ngan berusaha henteu kitu. Betul ayeuna mah teu kamari-kamari nyawe sok itu Noel si anu ya, tapi ka bisa beli baso geuning kita, beli cuanki ber santri teh. Ayeuna mah teu geuning sayana we nya. Lamun aya nya dibelikeun, lamun teu aya nya cai sumur gaya keneh itu. Nya pirakunya tapi aya tuh tadi. Anggi geus dibelieun, beli itu, tinggal di stok sirup aya keneh teu. Habis beli 2 kurma, tinggal sedik dibeli kurma ya itu. Jadi entong dijadikan naon ya, tong dijadikan address, tong dijadikan ya kalau boleh sih boleh gitu, nyalakan lampuna ya, untuk dijadikan apa, minta syafaat untuk orang lain ya. Alhamdulillah selama ia teu gaul akrab ya,
mungkin sampai sekarang camat Luk Jambe Timur terkenal Abi juga nggak kenal camat Luk Jambe Timur. Ya, jeung lurah mah kenal, jeung RT kenal, jeung RW kenal, tapi jeung camat teu kenal, jeung bupati teu kenal, jeung wakil bupati kenal. Beda di NU. Dari dulu, ya. Nah, paling kenal jeung Pak Setda, eta masih keneh pertalian saudara. Pak Acep Jamhur, Pak Haji Acep. Kita masih keneh pertalian saudara. Dulu kakeknya dengan Al-Musi itu pernah berteman, bersaudara. Itu ya. Nanti ya, ingat ya, kalau kalian jadi ustad, entong sok naon lundat lendot, tau gak lundat lendot? Ya, datang sering kopi ngopi, udud lah, senang itu. Hina. Komo ayeuna usum rek lebaran apruk-aprukan neangan sarung BHS. Ya, aing mah hina jadi ustad kikituan teh. Ya, rek nanaonan sarung BHS. Tibang 500.000 BHS mah tuh numpang murah lagi aya, numpang mahalna 2 juta aya. Nya gitu di Karawang mah teu usum gitu teh. Da moal apaleun itu sarung mahal teh BHS-an. Mending kalau daerah Tasik, daerah Banten, oh gitu daerah santri memang sarung teh jadi kebanggaan BHS euy. BHS super cenah, golden ya. Itu ya. Nah, entong menta naon menta zakat ulahnya apruk-aprukan, jangan sampai kalian nanti apruk-aprukan menta zakat ya, KRT KRW kalurah ke orang-orang kaya, jangan ya, itu akan menghinakan martabat ya. Nanti ada dalam hikam ma basaqo agsanu zilli ila ala badr, tidaklah akan bertambah besar ya tangkai dahan atau pohon kehinaan kecuali ditanam dengan benih ketamakan. Ya untung abi kieu umi na sok ieu awas jangan moal atuh. Dos itu menang ya. Jadi gitu, tara datang ke mana? Yang kelima, tidak suka datang ke ya penguasa, tidak suka ya lundat lendot. Tau nggak lundat lendot? Hanya bermanja-manjaan ya, seperti siapa anak bontot kuda lendot tilahunan tidur, itu lendot datang engke teh